Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Diani Maharani Purba. Saya dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan melakukan tugas besar yang mengangkat tema tentang transgender dan aborsi. Di sini saya terima kasih karena telah memberikan waktu untuk saya kepada Ibu Solmeriana Sinaga. Terima kasih Ibu. Dan saya akan menanyakan beberapa pendapat para pendeta. Bukan beberapa sih, hanya satu pendeta yang akan saya bertanya tentang apa sih sisi dari kekristenan tentang aborsi dan transgender. Hey guys, kembali lagi bersama saya. Sesuai janji saya tadi, saya akan menanyakan tentang perspektif Kristen tentang aborsi dan transgender kepada Ibu Pendeta. Silakan Bu, perkenalan Bu. Ibu, kok kayaknya tua banget ya? Iya, oke. Saya masih muda. Panggilnya Mbak sebenarnya. Di sini kalau di gereja kami panggilnya Mbak. Mbak siapa nih? Ya, halo semuanya. Nama saya Elizabeth, temannya Tiara. Pendeta jadi teman, keren. Sepantaran. Iya, Bu Mbak udah berapa lama jadi pendeta Mbak? Berapa ya? Saya Masih- 2000 masih new, cabi-cabi. Iya, masih cabi-cabi. kecil ya. Kalau kata orang masih anak kemarin sore. Iya. bener. Nih Mbak, saya tuh mau nanya nih Mbak, bagaimana sih Mbak perspektif Kristen, pandangan Kristen tentang aborsi dan transgender? Iya, waduh, pertanyaan yang menarik nih. Kayaknya ini ditanyakan oleh sebagian teman-teman semua ya yang menonton channel ini. Iya, emang channel. Karena memang sekarang ini banyak ya kasus-kasus tentang aborsi, kasus tentang transgender, dan beberapa kasus itu membuat kadang orang bertanya, boleh apa enggak melakukannya? Tiara jalan-jalan juga nanya gitu kan? Iya. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih Mbak? Ya, ya kan? Ya sebenarnya kalau dari semua agama dan juga mungkin kalau dari segi hak asasi manusia itu jelas nggak boleh ya. Iya. Kalau misalnya lebih spesifik, kita akan ngomongin tentang aborsinya ya mungkin ya. Karena kalau misal dari segi agama, bagaimana kita melihat kehidupan manusia itu sebuah anugerah dari Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Tiara menjadi ingat gimana kisahnya? Ya, Tuhan menciptakan manusia dari tanah, dibikin organ-organnya, terus dihembuskan dari hidung. Begitu juga perempuan dari tulang rusuk pria. Walaupun sekarang pria banyak selingkuh. Itu nanti kasus yang lain. Ya. Ini kita nggak bahasnya kasus perselingkuhan. Oh iya, Nggak ya? oke. Transgender dan aborsi. Ya, jadi memang bagaimana ketika Tuhan menciptakannya bukan hanya iseng biar ada temen terus diciptakin, bukan, tetapi bagaimana Tuhan memberikan kesempatan untuk manusia bisa merasakan anugerah kehidupan. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat di kisah Kejadian, itu kan bagaimana Tuhan meminta manusia untuk beranak cuculah. Iya. Penuhilah bumi, ya kan? Berarti ketika manusia diciptakan ada tanggung jawab untuk memelihara kehidupan. Jadi ada 2 poin nih kalau misalnya berbicara tentang kekristenan. Apa sih tanggapan kekristenan tentang aborsi? Kita akan melihat hidup manusia adalah anugerah. Kemudian manusia punya tugas bertanggung jawab memelihara kehidupan dengan beranak cucu, berkembang biak dan sebagainya ya. Dan dari 2 pemahaman itu secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa manusia diminta merawat kehidupan. Sedangkan kalau aborsi sendiri itu justru malah Merusak, mematikan nah, jadi kan menghambat orang. perkembangan untuk hidup seseorang. Mungkin harusnya dia bisa menjadi bayi mungil yang cantik, menggemaskan, tetapi Gantung. karena orang tuanya tidak setuju dan berbagai hal, jadinya kita menghambat untuk tumbuh lahir di tengah dunia. Dan justru itu berarti kan bertentangan tuh. Padahal tadi tugas awalnya apa? Memelihara, menjaga, merawat. Tapi justru malah manusia Yang mematikan, menghentikan, membunuh. Nah, itu dari segi penciptaan. Kalau dari segi yang lain juga ada, Tiara. Apa tuh Mbak? Jadi kalau misalnya kita lihat dari segi yang lain, dari segi hukum Tuhan. Nah, Mbak, Masih ingat nggak hukum Tuhan? nih Mbak, di Keluaran 20 kan ada 10 perintah Tuhan nih Mbak. Emang Nah. aborsi sama transgender masuk Mbak? Sedangkan menurut saya ya Mbak, kayak kejadian aborsi, terus kejadian kayak
sesama jenis transgender kayak gitu tuh kayak kejadian itu ada di saat Nuh deh Mbak, yang air bah. Kan bukannya Tuhan mau Lot. ya Lot. Ya benar. Nuh, Oh, apa, Lot? berarti Lot, ya Lot. Saya lupa, maaf ya. Yang ya itu nyambung gak sih Mbak aborsi sama transgender di 10 perintah Tuhan? Sedangkan 10 perintah Tuhan kan dari awal kan adalah keyakinan kita cuman percaya dengan satu Tuhan. Terus yang terakhir itu adalah tidak boleh menginginkan dan menyukai tuanmu perempuan dan tuan laki-laki. Oh, bukan, itu lain. Iya, maksud saya ada hubungannya dari gitu ya. 10 perintah Tuhan itu. Oh, iya, baik. Pertanyaannya menarik nih teman-teman. Kalau misal kita lihat, pada ingat kan ya apa hukum 10 Taurat? perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan? Ya. Oh nggak apa, sekolah minggu lagi. Iya, bisa dibuka nanti di Keluaran 20. Kasihan kalau ngulang lagi. Iya, ya. Dikira nggak lulus rapotnya. Jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman, di perintah Tuhan itu kan sebenarnya intisarinya kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Ya kan, hubungan relasi kita dengan Tuhan dan hubungan relasi kita dengan sesama. Kalau berkaitan tentang aborsi, berarti kan itu berkaitan tentang hubungan dengan sesama ciptaan Tuhan. Di dalam hukum Taurat itu kan ada bagian kolom lagi ya, hukum tentang jangan membunuh. Oh iya. Nah, hukum keberapa? Ayo, masih ingat nggak? Bisa dicek. Cek. Keluaran 7. 20 ayat 13. Coba kita Tujuh. buka dulu. Ada bawa? Nggak bawa saya. Ini. Saya bawa dong. Tidak prepare ya. Pendeta bawa, ada di HP-nya pasti ya. Biasanya buat ngerekam guys, semangat. Aduh. Nih, kita lihat nih. Coba Tiara bisa baca Keluaran 20 13. Jangan membunuh, jangan berzina, dan jangan mencuri. Itu adalah hukum yang ke-6. Iya, benar kagak. Jadi kalau misalnya berbicara tentang aborsi, berarti secara gambaran dari hukum Taurat kita melanggar dengan hukum yang ke-6, jangan membunuh, karena itu berkaitan relasi kita dengan sesama. Tetapi kalau misalnya kita lihat dengan transgender tadi, transgender memang itu kan hak asasi manusia ya, tiap orang. Tetapi kalau misalnya berkaitan dengan transgender, kita akan berkaitan tentang bagaimana seseorang yang mengubah ciptaan Tuhan. Ketika Tuhan sudah menciptakan dirinya, dia nggak menerima keberadaan yang sudah diberikan kan? Berarti kan dia seakan memberontak kepada Tuhan akan apa yang telah Tuhan ciptakan. Tapi itu kita nggak akan spesifik ke sana ya teman-teman. Kita akan lebih fokusnya ke tadi yang aborsi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kembali ke aborsi nih, kembali ke aborsi kan berarti secara tidak langsung ketika seseorang mengambil pemikiran untuk aborsi, secara tidak langsung berarti dia sudah melanggar hukum yang ke-6. Secara nggak langsung juga berarti dia sudah melukai hati Tuhan. Kalau yang transgender ada nggak sih Mbak dari 10 perintah Tuhan itu yang nyambung? Ya berarti tadi poin yang tadi, berarti dia kan memberontak kepada Tuhan. Dia tidak menerima apa yang sudah Tuhan berikan. Tapi kita akan lebih spesifiknya tadi kan ke yang aborsi kan ya teman-teman. Tapi ketika berbicara hukum Tuhan, kita juga jangan dengan mudah, wah kalau melanggar hukum berarti dosa, wah berarti itu salah dan sebagainya. Kita juga perlu melihat teman-teman untuk latar belakang orang aborsi itu apa sih? Mbak, kan banyak nih Mbak zaman sekarang pasangan yang mau child free. Nah dia kalau kebobolan tuh kayak yaudah kalau kebobolan ntar gue aborsi aja. Nah menurut Mbak tuh itu menurut Mbak tuh pemikiran kayak gitu tuh sebenarnya pemikiran yang Tuhan suka atau tidak? Mungkin ya emang mungkin tidak suka, tapi apakah bisa kita tebus nanti dosanya?
Waduh. Emang siapa yang bisa nembus dosa manusia? Tuhan doang sih. Nah, jadi sebenarnya kita kan nggak pernah tahu ya, itu haknya Tuhan ya. Hak Tuhan mau memaafkan seseorang apa enggak, itu kembali haknya Tuhan, bukan haknya kita. Jadi kita nggak bisa menghakimi. Wah, kalau orang yang pingin chat free, berarti dia ini dosa atau nanti nggak ditebus sama Tuhan, bukan. Kita nggak bisa menghakimi seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kita perlu melihat bahwa ketika orang memutuskan untuk aborsi, tentu ada latar belakangnya. Misalnya kayak tadi Tiara ngambil contoh chat free, ya mungkin di dalam pemahamannya dia saat itu belum memikirkan untuk pingin punya anak, atau mungkin dia pinginnya hanya berdua sama suami, atau mungkin karena memang ada kondisi kesehatan nggak mendukung. Kalau misalnya kondisi kesehatannya nggak mendukung, ya mungkin bagi pasangan itu lebih baik chat free. Kita kan nggak pernah tahu ya. Jadi ketika mungkin ada di sekitar kita yang punya pemikiran itu, kita jangan langsung judging, jangan langsung main hakim. Kita tanya dulu nih, apa sih latar belakangnya? Apa memang kondisi kesehatannya yang nggak memungkinkan untuk punya anak sehingga dia punya pemikiran chat free? Kita nggak tahu kan. Jadi kalau misalnya nih malah justru ketika teman-teman ada muncul pemikiran hal tentang aborsi, cari tahu dulu latar belakangnya orang itu kenapa. Atau mungkin memang karena ketika lagi mengandung ada kasus-kasus kayak kelainan janin gitu ya. Pernah dengar kan ya kasus kelainan janin? Karena juga kadang-kadang salah ibunya sih ngerokok, minum, mabok. Iya, jadi karena kelainan janin, jadi kan kondisinya harus diperhadapkan dua pilihan tuh, mau menyelamatkan Janin atau ibunya. Nah, kalau misalnya bapak-bapak atau kalian menjadi seorang laki-laki yang menonton ini, kalian akan pilih mana? Istri sih mbak, kok saya jadi cowok. Nah, ya kan? Iya. Berarti itu salah apa benar? Benar sih. Menyelamatkan kan? Iya, menyelamatkan. jadi dalam aborsi itu ada sisi negatif, sisi positifnya ya mbak. Ya, jadi secara nggak langsung kita dihadapkan bahwa tidak semua aborsi itu berdampak negatif. Tapi kita perlu cari tahu dulu kenapa seseorang punya pemikiran mau aborsi. Apakah karena memang seseorang itu belum siap secara mental, secara psikologis, dia kaget, masih muda, pacaran mungkin kebablasan, dan akhirnya hamil di luar nikah. Ketika kalian punya seseorang atau teman yang seperti itu, justru kalian dukung, jangan menjudge. Mendukung untuk mempersiapkan dia jadi orang tua yang baik. Kalau misalnya dia langsung dijudge, kamu sih hamil di luar nikah nih, dia akan makin tertekan. Jadi kita nggak boleh mengejudge seorang. Ketika dia tertekan, dia putus asa dan akhirnya dia memilih untuk aborsi. Jadi kita kalau ada kejadian gitu di teman kita nggak boleh mengejudge dia salah ya. Harusnya mendukung untuk dia siap jadi orang tua, siap untuk berumah tangga. Dan juga para lelaki jangan mau jadi enaknya doang ya. Udah pacaran enak-enak besok ditinggalin, jahat. Ya, jangan ya para lelaki yang nonton ini, harapannya cobalah kita memahami kondisi seseorang yang hamil. Itu nggak mudah secara psikologis. Dia harus mempersiapkan diri jadi orang tua, kemudian secara psikologis dia harus mempersiapkan diri jadi pasangan. Banyak faktor. Justru malah kita harus lebih care lagi supaya orang tidak dengan mudah memutuskan untuk aborsi itu. Jadi kita justru malah harus menjadi komunitas yang suportif terhadap orang-orang yang sedang kondisi jatuh, ya kita harusnya tolong supaya dia tidak putus asa. Dan tindakan-tindakan aborsi itu bisa ditekan ya, jadi nggak semakin meningkat. Betul. Nih mbak. Banyak sih faktornya. Kalau orang aborsi itu apa? Nih ya mbak, ini kan udah di pertanyaan terakhir nih mbak. Apa sih mbak pesan-pesan buat anak-anak muda zaman sekarang untuk tidak melakukan seks bebas supaya tidak mengaborsi, dan untuk yang cowok dan cewek nih mbak supaya penampilan ya, kok penampilan kan sesuai hasratnya ya, maksudnya bagaimana sih untuk menjaga diri kita supaya tidak ada keinginan untuk menjadi transgender?
Seperti Lucinta Luna, Ya, seperti Miren siapa sih pokoknya? Milen. Jadi tahu loh. Saya tidak tahu. Seperti Milen atau enggak seperti Popo Barbie. nggak tahu. Oh, Barbie nggak tahu ya? Barbie nggak main TikTok guys. Nggak tahu. Ya, pesan buat anak muda. Sebenarnya sederhana sih, berkaitan tentang teologi tubuh. Ini jarang sebenarnya dibahas di dalam gereja atau mungkin di dalam kehidupan. Apa sih teologi tubuh? Bagaimana kita mengenal dan mensyukuri tubuh kita. Tuhan kan sudah menciptakan kita, anugerah kehidupan. Bagaimana kita cantik, buruk, jelek, dan sebagainya, ya itulah ciptaan Tuhan. Ketika kita sudah menyadari, oh ya, ini diberikan Tuhan. Mungkin ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan melalui diri saya. Misalnya ketika kita melihat ngaca, kita lihat punya kaca kan ya di rumah ya. Kalau misalnya kita ngaca, kita lihat, aduh, aku kayak gini ya. Aduh, aku kayak gini. Coba sekarang lihat. Tuhan menciptakan manusia segambar dan Serupa dengan Allah. Berarti ketika kita melihat, kita ngaca diri kita mencerminkan Allah. Kalau misalnya kita sadar akan poin itu, justru malah seharusnya kita belajar mencintai tubuh kita. Mencintai tubuh berarti mau bagaimanapun bentuk kita, ketika mungkin teman-teman yang cewek kebablasan gitu ya, terus hamil, cobalah menerima bahwa itu sebuah anugerah. Banyak orang di luar sana yang mau punya anak kan? Iya, tapi Bertahun-tahun nikah justru malah nggak dapat. Nah, kita malah dikasih gitu kan. Justru malah kita mensyukuri. Oh iya, kalaupun misalnya itu dilakukan karena hubungan di luar nikah, berusahalah untuk Bertanggung jawab, merawat dan menjaga. nah, supaya kita bisa benar-benar mencintai tubuh. Dan para lelaki, jangan mau cuma enaknya aja ya. Aku maunya ngelihat pasanganku tubuhnya tetap langsing, tetap ideal seperti dulu supaya bisa gitu terus gitu ya. Waduh. Itu jangan hanya ngelihat di situ ya, tetapi justru malah kita harus berpikir, oh iya, istriku itu punya beban mental yang sangat ya struggle. untuk menjadi seorang itu berat. Justru malah ketika kita tahu misalnya pacar kita hamil, harusnya kita sebagai laki-laki bertanggung jawab. Ya, saling menjaga juga laki-laki, jangan perempuannya juga dong yang menjaga anak. Jangan itu. cuma maunya enak doang, nggak mau susahnya ya. Oh, susahnya juga lah, buat bareng, susah bareng. Tuh kan? Jadi kita cintai tubuh. Teologi tubuh itu bagaimana kita menemukan Tuhan ketika kita mencintai tubuh kita. Seperti begitu juga dengan yang transgender. Memang ada banyak faktor ketika orang memilih untuk transgender. Kita nggak bisa menghakimi ya, tetapi paling nggak ketika kita punya pemikiran untuk transgender seperti itu, kita harus berpikir 2 kali lipat. Nggak hanya sebatas mengubah tubuh. Kalau misalnya kita mengubah tubuh, berarti kan kita ada sisi tidak menerima bagian tubuh kita itu kan. Kalau misalnya kita tidak menerima tubuh, berarti kan bukan bentuk dari mencintai kan? Yes. Padahal tadi tugas awal apa? Mencintai tubuh. Nah, kalaupun misalnya kalau memperbaiki supaya indah bagaimana? Ya itu kembali ke pilihan. Tetapi kita juga lihat efek-efeknya ke depan. Ya Baik kan? atau buruknya. Ya, siapa tahu mungkin ada efek jangka panjang, kita nggak tahu. Misalnya tubuh kita malah justru semakin sakit setelah habis perubahan itu, kita nggak tahu. Kita harus juga memikirkan dampak-dampaknya ke depannya. Jadi ketika memutuskan sesuatu, pikirkanlah jangka panjang. Jangan hanya Kayak hasratan diri. iya, betul sekali. Karena itu memang proses untuk mencintai tubuh tidak mudah. Tapi itulah panggilan kita, ya kan? Iya. Dari Tuhan untuk mencintai tubuh kita hari demi hari. Seberapapun model bentuk tubuh kita, cantik buruknya tubuh kita, tapi Syukuri kita ya guys. Nah, itu mungkin quote untuk teman-teman muda ya. Makasih ya Mbak, udah diganggu Mbak sore ini. Semoga Mbak semakin tercerahkan. Iya. Terima kasih Mbak udah membantu penilaian TB saya hari ini. Terima kasih Mbak, ada Mbak.